ada unsur pendidikan, ada hiburan, kampanye dalam arti yang seluas-luasnya ya. Kampanye itu bukan berarti diusung oleh suatu partai untuk memilih presiden atau gubernur atau lurah atau camat atau RT gitu ya. Tapi di sini kampanye itu artinya mengajak ya, mengajak. Jadi kalau kita kan taunya sempitnya kampanye itu hal pemilu gitu ya, urusan pemilu ya. Tapi dalam artiannya itu kampanye itu mengajak ya, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, jadi media massa itu mengandung unsur pendidikan, hiburan, kampanye dalam arti yang seluasnya. Karena itu media massa perlu berpatokan pada kode etik media. Kita menyadari bahwa selain dampak yang sangat positif dari media, ia juga mengandung bahaya negatif dan destruktif yang tidak ringan. Ya, tadi saya gambarkan ini ya pos kota gitu ya. Pos kota itu dia mempunyai ciri khas. Berita-beritanya lebih cenderung kepada kriminal, beda dengan Kompas misalnya ya, atau Republika. Kalau Kompas itu secara umum nasional, koran nasional, dan juga di sini berita tentang internasional cakup. Terus beda lagi dengan Republika. Media nasional cakupan internasional, dan juga di sini ada unsur religinya ya, Republika. Nah, pos kota misalnya atau Sindo dan dia punya ciri khas sendiri. Dia punya gaya selingkungnya gitu ya. Tahu kan ya gaya selingkung? Nah, dia punya ciri khas seperti media pos kota ya. Di sini ciri khasnya yaitu dia judulnya besar-besar. Gede, besar, kebaca gitu ya. Tadi ya pos kota itu cenderung ke media kriminal gitu ya. Nah, gede-gede tapi bacanya tulisannya kecil. Artinya beritanya sedikit langsung pindah halaman ya. Terus juga gambar penuh dengan, kalau melihat dari segi estetikanya ini tidak ada atau kurang ya. Estetika atau layoutnya ini dibilang ada yang mengatakan bahwa pos kota itu berita sampah. Karena apa? Karena tidak, pertama berita kriminal, kedua berita tata letaknya acak-acakan gitu ya. Terus juga yang ketiga tulisan atau penggunaan huruf dan sebagainya itu tidak diperhatikan ya. Jadi bacanya pusing ya, orang akan pusing. Nah, juga dari segi kualitas, dari segi harga gitu ya, ini juga relatif murah. Nah, di sini media massa perlu berpatokan pada kode etik media. Ada beberapa media yang melanggar atau juga dari segi sanksi Dewan Pers atau apa itu tidak dilakukan gitu ya. Karena media itu kalau melihat dari izin penerbitannya itu kan sudah tidak berlaku dan siapa aja bisa menerbitkan. Baik, kita menyadari bahwa selain dampak yang positif dari media, ia juga mengandung bahaya negatif, destruktif yang tidak ringan. Artinya apa? Media koran dibaca kalau gini ya, dibaca oleh orang yang mungkin anak-anak gitu ya, atau orang yang lagi labil gitu. Ini bisa berdampak pada hal yang negatif, akan ditiru lah atau akan melakukan hal yang sama, karena di sini ada petunjuk-petunjuknya. Secara tidak langsung dia menyatakan biasanya beritanya pembunuhan dengan cara sekian begini gitu ya. Nah itu kalau negatifnya. Tapi secara positifnya memberikan dampak yang apa? Oh, yang harus hati-hati gitu ya, kepada pembaca harus hati-hati bila menghadapi situasi atau kondisi begini dan sebagainya. Nah, di sini juga hal-hal yang baik itu secara media cetak ataupun media online, apalagi sekarang media online ya, hal-hal yang dulu tabu gitu ya, tabu misalnya dari urusan seksiologi ataupun urusan yang berbau-bau pornografi gitu kan, ataupun hal-hal yang dulu rahasia umum, artinya semua orang tahu tapi tidak diungkap gitu ya.
dalam hal misalnya hubungan suami istri atau pergaulan bebas, sekarang kan udah hal yang umum gitu ya. Nah, yang dulu tabu sekarang udah vulgar, artinya udah terbuka, siapapun bisa melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, karena apa? Karena yaitu tidak ada batasan. Media ini tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu dan sebagainya ya. Jadi kita harus bisa milah-milah kira-kira kalau saya baca berita ini bermanfaat enggak? Kalau tidak bermanfaat atau akan merusak pikiran enggak usah. Gitu ya. Jadi ada media menarik nih judulnya. Terus kita harus berpikir juga, ini bermanfaat enggak sih bagi saya? Akan menambah ilmu enggak? Akan menambah iman enggak gitu ya? Akan menambah wawasan enggak? Kalau kira-kira enggak, jangan ya, jangan dibaca. Jadi itu kita yang nyaring siapa ya, kita sendiri ya. Kadang kita seperti baca di Facebook atau di Twitter atau kita kadang atau internet lainnya, web lainnya itu kan kadang kita mereka itu mengarahkan kita seperti ke iklan atau ke bacaan-bacaan yang tidak baik gitu ya, atau bacaan-bacaan yang sehingga mengganggu gitu ya, yang mengganggu itu ada unsur kesengajaan. Jadi kita harus melihat apakah yang dibaca ini bisa bermanfaat bagi saya, misalnya, atau menambah ilmu enggak gitu ya, atau menambah wawasan enggak, atau menambah iman enggak, atau justru menurunkan iman gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi harus dipikir dampaknya itu bagaimana ya. Jadi sekarang zaman media yang luas, yang bebas gitu ya. Jadi orang nggak banyak berpikir. Yang penting duit dengan dibuka YouTube atau apa gitu ya, sehingga dapat duit. Padahal harus berpikir juga YouTube itu sejauh mana sih manfaatnya atau dampaknya bagi masyarakat ya. Jangan sampai yang penting duitnya masuk, ya, uangnya masuk dengan banyak yang like atau subscriber itu banyak, uangnya banyak, nah tapi kontennya memang misalnya masyarakat suka, tapi negatif gitu ya. Jadi kadang orang nggak memikirkan dampaknya. Yang penting duitnya masuk ya, sebagai YouTuber sukses, tapi dampak dari itu juga bisa membuat gaduh gitu ya, gaduh di masyarakat ataupun hal-hal yang membuat makin masyarakat makin kacau ataupun makin beda pendapat, makin berselisih ataupun makin pecah gitu ya. Nah, bagaimana jangan sampai hal-hal itu muncul. Tapi kan orang beda-beda tadi ya. Ada maksud tertentu apa nih, gitu ya. Nah, yang banyak yang viral berita-berita yang mengadu domba masalah isu agama gitu ya, yang lagi booming lah itu. Terus juga ada hal-hal yang tidak pantas lah. Kalau memang itu tidak pantas atau jelek, kita nggak perlu memposting lagi ya. Kita tahu nih ada suatu YouTuber atau apalah, ada berita atau informasi gitu ya. Nah, ini kok jelek dampaknya. Nggak usah kita posting lagi ya, nggak usah, udah tutup, redam ya. Tapi kadang orang buat hiburannya yang negatif gitu. Bagaimana kita harus bisa meredam hal-hal yang negatif, memanfaatkan media massa itu sebaik mungkin ya. Jadi sekarang masanya kita juga nggak bisa mengendalikan ya, hanya diri sendiri dan masing-masing pribadi aja yang bisa mengendalikan ya. Jadi di sini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kita pilihlah yang berdampak positif ya. Oke. Nah, di sini tren manajemen media. Tren manajemen media zaman sekarang di seluruh dunia ada melakukan konsentrasi kepemilikan. Artinya kenapa tadi ada unsur duitnya ya. Nah, jadi misalnya kalau melihat dari media-media Indonesia itu kepemilikannya sudah tahu ya. Misalnya kita lihat televisi lah ya. Televisi itu RCTP siapa? Indosiar siapa? Terus ke media cetaknya siapa? Itu mengarah ke konsentrasi kepemilikan.
Dan juga dari segi konsentrasi kepemilikan ini ada ada kepentingan tertentu, ya, kepentingan tertentu. Apalagi di saat menjelang pemilu atau ini ya tahun 2024. Padahal masih lama ya. Ini kita baru menginjak 2002. Udah mulai digoreng nih isu-isu pemilu ya dan sebagainya. Nah, itu biasanya televisi swasta itu berperan penting, terutama kepemilikannya terlihat ya. Seperti Metro itu punya Surya Paloh, cenderung ke siapa? Terus juga Tanah Wijaya ya, RCTI Global dan sebagainya itu cenderung ke siapa ya, memilih siapa. Jadi secara tidak langsung penonton diarahkan ya oleh si pemilik dan krunya itu untuk sama dengan sepakat dengan dia ya. Terus juga TV One punya siapa itu cenderung relatif punya unsur politiknya tadi ya, ke unsur politiknya tadi. Makanya di awal tadi ini, di awal mana sih tadi ada politik sosial pendapat tadi mana ya, saya baca ya atau belum ya nanti. Jadi di sini si kepemilikan itu berpengaruh besar, mempengaruhi si penonton ya. Atau YouTube ya, YouTube bagaimana kita menonton suatu YouTuber itu akan berpengaruh kepada jadi suka gitu ya, suka, senang, sehingga banyak yang like. Dari segi itu pun pendapatan si YouTuber itu tambah banyak besar. Nah, terus daripada kesulitan membuat kreatif program, lebih baik punya siaran nilai saja bersama stasiun lain yang sudah punya program baru. Hal ini lebih irit dan tidak usah direpotkan mendapatkan berita. Contohnya ini ya, seperti media TV ya, atau media cetak juga ada, seperti media TV. Jadi ada TV-TV yang memang kontennya berita, misalnya Metro ya, ada yang hiburan gitu ya, hiburan RCTI cenderung hiburan atau Trans gitu ya, atau kalau Indosiar itu relatif hiburan juga, tapi lebih banyak mungkin ke arah dangdut atau ke arah sinetron gitu ya, Indosiar. Jadi tiap stasiun itu punya ciri khas sendiri kalau televisi ya. Jadi di sini banyak, jadi nggak apalagi kalau TV-TV El Sinta atau TV-TV yang lainnya ya, itu dari segi program langsung atau berita biaya langsung karena terjatuh dengan biaya yang lebih mahal ya, terus melibatkan orang banyak, sehingga jadi ada siaran ulang atau siaran-siaran yang memang dari segi biaya lebih murah ya. Nah, itu juga. Terus terkait dengan sifat kepemilikan itu mutlak. Kayak tadi ya, misalnya Surya Paloh dicapai ya udah Metro TV gitu ya. Dia punya media, beberapa media yang terbesar di Indonesia. Contohnya yaitu Metro TV. Terus kekuasaan di tangan pemilik. Tadi mau menentukan apa, mau digiring ke partai mana, mau digiring masalah politik apa, nah itu jadi kekuasaan di tangan pemilik. Kalau dulu memang kontrol dari pemerintah itu sangat ketat, dan dulu kan nggak banyak ya TV-TV-nya. Dulu tahun 70-an itu TVRI aja. Tahun 90 muncul TPI, 91 kalau nggak salah RCTI, SCTP baru muncul. Jadi sedikit untuk memantau siarannya, memantau berita-berita yang disampaikan atau acara-acara yang disampaikan masih sama pemerintah masih bisa terjangkau gitu ya. Nah, sekarang kan TV-nya banyak, dan juga banyak TV swasta yang kecil atau yang besar, bahkan perguruan tinggi juga banyak membuat televisi gitu ya, dan banyak lainnya. Baik, tadi kita bicara kepemilikan media dari pengusaha ke pengusaha, dari penguasa ke pengusaha ya. Mungkin ini ceritanya tadi ya. Dari kalau zaman dulu, kalau saya waktu kecil, bukan kecil, sudah kuliah, udah kerja juga ya, tahun 90 itu televisi atau media cetak dan media lainnya itu dikuasai oleh penguasa, artinya pemerintah ya.
Makin lama berangsur makin ke sini ke pengusaha, di mana media sebelum reformasi dikuasai oleh pemerintah, media sesudah reformasi dikuasai oleh pengusaha. Jadi puncak reformasi itu tahun 1998 ya. Jadi dulu pemerintah berkuasa atas segala hal ya. Jadi memang ada plus minusnya juga ya. Jadi pemberontak nggak berani macam-macam gitu ya, ataupun yang pro dan kontra itu tidak ada lah boleh dikatakan. Tapi setelah reformasi maka perbedaan-perbedaan juga terus antara yang kaya dan miskin atau yang pengusaha-pengusaha itu memang jauh berbeda ya. Jadi termasuk dari segi media dikuasai oleh pemerintah, setelah itu dikuasai oleh pengusaha ya, sampai sekarang pengusaha makin menyolok. Roda industri media di Indonesia tak pernah lepas dari kungkungan pihak berkuasa. Dulu pemerintah dan kroninya, sekarang pemilik modal dan kroninya. Ya, dulu zaman Soeharto itu berkuasa penuh dan yang lainnya tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kekuasaan pemerintah. Ya, nah sekarang pemilik modal dan kroninya. Jadi orang-orang yang punya duit ya, orang-orang yang investasi atau investor itu yang punya duit ya tentunya yang menguasai gitu ya. Baik, efisiensi dan efektivitas. Tren media tersebut terjadi karena manajemen media mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas ya. Jadi efisiensi dan efektivitas merupakan kata kunci untuk keberhasilan manajemen sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan secara maksimal. Jadi setiap media atau perusahaan media itu faktor efisiensi dan efektivitasnya selalu dijaga. Ya, kayak tadi bagaimana agar penghematan, misalnya udah biaya siaran ulang atau biaya kita dari BBC gitu ya, atau dari hal-hal yang sumber berita yang memang terpercaya, jadi tinggal beli, nggak harus kita yang membuat berita, harus yang terjun dan semua, karena efektif dan efisiensi gitu ya, atau ke kantor antara gitu ya. Nah itu akan lebih mudah dan murah jika kita harus misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar negeri, kitanya yang terjun ke sana. Ya, efektif menurut Peter Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, ya, atau doing the right thing. Sedangkan efisiensi adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Ini ada hampir sama tapi berbeda ya. Mengerjakan pekerjaan yang benar, tapi ini mengerjakan pekerjaan dengan benar. Jadi ini kan cenderung lebih bagus ini.